Menyikapi ancaman siber yang kerap meningkat setiap tahun politik, Badan Siber dan Sandi Negara melakukan monitoring setiap hari. Hal itu disampaikan juru bicara BSSN Ariandi Putra usai diskusi, waspada kejahatan siber, masyarakat harus bagaimana, di Bilangan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Jumat 7 Juli 2023. Tahun ini sudah memasuki tahun politik, menyongsong pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2024 mendatang, adapun ancaman siber diperkirakan meningkat menjelang pemilihan tahun depan. Udah? Ya, hanya di Bang, mau nanya sedikit soal kan sekarang kan udah masuk ke pemilu nih Bang. Nah dari BSSN sendiri sama Polri sendiri punya nggak sih antisipasi khusus atau mungkin jaminan untuk agar kebocoran data yang sering isu setiap pemilu itu selalu hadir kebocoran data masyarakat terkait pemilu ini itu gimana? Apakah ada jaminan jangan sampai lagi ada kebocoran data masyarakat itu Bang? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk pemilu, kita sudah membentuk di internal yang namanya Satgas Pemilu. Jadi Satuan Tugas Pemilu yang memang dari awal tahun sudah dibentuk. Ini akan bekerja sampai pemilu selesai, bahkan setelah pemilu juga sampai semuanya selesai dan benar-benar dianti. Satgas Pemilu yang dilakukan BSSN itu bekerja untuk melihat dan mengamankan pemilu. Itu sama seperti tugas seperti Satgas KTT ASEAN, Satgas G20 yang kita lakukan. Pada G20 kita sampaikan bahwa kita bahkan sudah kirim tim secara lengkap ke Bali pada saat itu jauh sebelum KTT-nya digelar dan pulang paling akhir. Nah, pemilu juga begitu. Kita sudah gelar pasukan dari awal Satgas Pemilu dan nanti akan selesai semuanya, bahkan setelah berakhir maka kita akan ada evaluasi dan lain-lain. Jadi semuanya terangkum di sana, bekerja di situ setiap hari mulai dari awal tahun. Tapi ada jaminan nggak sih Bang untuk kebocoran datanya masyarakat sendiri itu agar tidak terjadi di nantinya gitu? Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa keamanan siber itu kan sebuah proses ya. Jadi kita melihat dan mengamati, kita juga melakukan monitoring setiap hari. Jadi kita memberikan himbauan kepada penyelenggara sistem elektronik terkait dengan kerentanan-kerentanan yang ada, terkait dengan anomali traffic yang tahun lalu kita sampaikan ada 1,6 miliar anomali traffic yang sudah kita sampaikan juga di annual reportnya BSSN tahun 2022. Jadi kemungkinan itu tetap ada, tapi kita antisipasi pencegahan dini paling penting. Monitoring yang kita lakukan sehingga himbauan terhadap semua kementerian lembaga itu ditindaklanjuti agar kejadian-kejadian tidak kita inginkan sebenarnya harusnya tidak terjadi. Untuk dari kepolisian bisa tambah antisipasi atau dari kepolisian kita sudah ada satgas sendiri ya untuk pemilu. Kemudian untuk adanya kebocoran data ini kita lebih kepada pencegahan yang kita melakukan patroli cyber ya. Dalam hal ini sudah ada yang saya sampaikan tadi di setiap Polda dan Polres. Dalam hal ini setelah itu juga kita akan melakukan penindakan bila menemukan terjadinya kebocoran data yang terjadi di masyarakat. Saya rasa itu aja. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi online sampai sekarang di Treskrim Polda Metro Jaya sendiri sudah ada yang melakukan inisiasi memblokir judi-judi online atau mungkin masih menemukan sejumlah link yang dijadikan judi online. Baik, kalau untuk pemblokiran kembali kita ranahnya adalah ranah Kominfo. Memang kita berkewajiban memberikan data ya, kepada Kominfo. Kita memberikan data untuk dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs ini. Kalau untuk menemukan, kita sudah banyak menemukan, sudah sedang beberapa yang saya alami sendiri, saya sedang melakukan penelusuran mengenai adanya situs judi online ini untuk melengkapkan berapa data Bang yang didapat sama Kominfo? Kalau untuk spesifiknya saya kurang ini ya, karena kita mungkin bekerja kan lebih kepada saya kalau untuk datanya berapa yang sudah kita ini kita mungkin lebih lengkap dari pimpinan atau apa namanya trennya kita. Dari data tersebut Bang, aliran dana yang terjadi di link judi online itu berapa sih Bang? Kisaran dari kepolisian mendapatkan miliaran rupiah kah, triliunan kah? Kalau yang sudah dilengkap kan
banyak triliunan. Apa triliunan maksudnya miliaran rupiah, makanya yang sudah diungkap seperti di Medan sama yang kemarin kita sampai di Kamboja kemarin itu kan sudah berjalan terus. Ya, Bang, kan banyak juga yang udah ditutup, diblokir oleh pemerintah mau kepolisian kerja sama, tapi masih ada lagi aja tuh modus mereka itu seperti apa sih, Bang? Bisa menjaring orang-orang Banyak kembali, modusnya gitu. mereka kadang-kadang juga melakukan jasa hacker ya, melakukan menaruh di platform pemerintah untuk pengiklanannya ataupun nanti di situs-situs lain seperti mungkin di film yang Belum tahu. ilegal dan segala macam, mereka pasang di sana. Belum selesai. Jadi kalau seandainya hasilnya belum selesai, Bahkan saya sendiri sempat mendapati blaster akun-akun dari anonim dari WhatsApp memasarkan judi online itu gimana sih modusnya? ya? Kalau dari kepolisian menelusurinya seperti apa, kok bisa mereka memblaster promosi akun judi online tersebut, website itu? Iya, baik. Kalau untuk ini kan kita nanti akan melakukan penelitian terhadap penyelidikan terhadap nomor yang melakukan blaster. Kalau yang blaster itu biasanya dia formnya lebih ke alat yang berjalan.